Mana dengan adanya pohon kinerja ini, kita bisa menentukan program-program mana saja yang nantinya akan mendukung kinerja bupati seperti itu. Jadi kita akan memilih program-program yang akan berdampak langsung kepada kinerja bupati. Jadi ketika itu berdampak ke bupati, maka anggaran itu kita langsung arahkan ke sana, arahkan ke program yang bersentuhan langsung kepada kinerja Pak Bupati seperti itu. Terus yang kedua adalah pemanfaatan aplikasi Monef. Jadi kita sudah punya aplikasi Monef kinerja Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita sudah punya aplikasi Monef, nah itu sangat baik sekali dalam hal mungkin nanti memonef capaian kinerja di setiap OPD Bapak Ibu. Jadi harusnya setiap OPD itu melakukan monef terhadap capaian perjanjian kinerja kepala dinasnya. Gitu. Jadi bukan 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 cuma rencana aksinya yang dimonef, tapi juga melihat perjanjian kinerjanya apakah sudah on the track atau seperti apa Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah penerapan reward and punishment berdasarkan kinerja. Jadi hasil dari penilaian kinerja itu dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment. Selanjutnya adalah di area pengawasan. Nah, mungkin di pengawasan ada banyak ya Bapak Ibu terkait masalah pengawasan. Ini terkait masalah gratifikasi, WBS, kemudian SPIP, kemudian pembangunan ZI. Nah, kalau kalau berbicara pengawasan di pemuluhan, yang ditanya adalah masalah kebijakannya. Apakah seluruh kebijakan ini sudah ada di Kabupaten Lumajang? Saya pikir sudah ada nih kalau masalah gratifikasi, sistem, SPIP, kemudian ZI-nya saya rasa belum ada ya Bapak Ibu, belum ada dari Kabupaten Lumajang yang mendapatkan predikat UBK maupun UBM. Jadi ini mungkin masih kurang, masih belum maksimal nih untuk di Kabupaten Lumajang karena belum ada yang mendapatkan predikat UBK dan UBM. Kemudian yang perlu kita perdalam di pengawasan itu adalah di area reformnya. Bagaimana implementasi semua kebijakan yang ada di area pemenuhan itu diimplementasikan pada area reform. Misalnya adalah penyampaian LHKPN dan LHKSN. Kalau LHKPN itu mungkin kita bisa lihat aplikasinya KPK. Kalau LHKSN kita ada aplikasi Harka. Cuman permasalahannya ketaatan dalam penginputannya itu yang masih kurang Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya sendiri bagaimana perputaran pegawai apalagi di Pemda itu sangat cepat. Nah, sedangkan untuk LHKSN ini itu harus diupdate secara terus-menerus jika pegawai atau mungkin pegawai tersebut dilantik atau mungkin mutasi Bapak Ibu. Jadi ini harus tetap diupdate terus ketika pegawai tersebut mutasi atau dipindahkan dari jabatan sebelumnya gitu. Harus dilakukan update. Kemudian bagaimana kita implementasikan masalah penanganan pengaduan pengawasan masyarakat. Ini juga perlu diimplementasikan secara baik. Apalagi sekarang sudah ada aplikasi Span Lapor. Cuma Span Lapor itu sifatnya file publik ya Bapak Ibu. Kalau kalau di sini mungkin kita lebih ke arah WBS ya Bapak Ibu, Whistleblowing System. Jadi bagaimana setiap pegawai yang ada di Kabupaten Lumajang tahu apa sebenarnya WBS itu. Jadi seluruh pegawai di Kabupaten Lumajang itu diharapkan mengerti dan paham cara melaporkan melalui aplikasi WBS. Kalau misalnya Kabupaten Lumajang sudah punya aplikasi WBS, Bapak Ibu. Jadi ada sarana untuk melaporkan pelanggaran mungkin yang dilihat oleh sesama rekan kerja di Kabupaten Lumajang, yaitu melalui aplikasi Whistleblowing System. Seperti itu. Baik, lanjut di area terakhir, di area pelayanan publik, Bapak Ibu. Ini saya rasa semua secara pemenuhan dokumen kayaknya secara pemenuhan sudah ada nih, karena kayak masalah prosedur pelayanan sudah ada juga di Lumajang, kemudian pengaduan. Nah, kalau masalah monefnya saya belum melihat mendalam bagaimana di Kabupaten Lumajang, cuman secara umum ini sudah ada di Kabupaten Lumajang. Terus apalagi tadi di hasil penilaian ORI terkait masalah kepatuhan publik itu kita mengalami kenaikan. Sekarang berada di zona hijau Bapak Ibu.
yaitu dengan nilai 92 sekian, sudah sangat baik. Tinggal bagaimana kita mempertahankannya, seperti itu. Nah, ini saya temukan Bapak Ibu, saya temukan di LKE PPRB tahun 2022. Nah, saya akan meng-highlight pertanyaan pilihan jawaban yang menggunakan kata seluruh nih. Karena seluruh itu asumsinya adalah semuanya Bapak Ibu. Tidak ada satu orang pun yang tidak yang lewat gitu ya, maksudnya yang tidak tersurvei seperti itu. Nah, makanya saya sini highlight seluruh Bapak Ibu. Misalnya nih, ini semuanya di level kabupaten Bapak Ibu, saya belum sempat sampling untuk di OPD-nya, tapi saya coba dulu di level pusatnya. Nah, untuk di area manajemen perubahan, pertanyaannya adalah telah terdapat sosialisasi roadmap RB kepada anggota organisasi. Nah, pilihan jawaban dari Kabupaten Lumajang adalah seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan implementasi roadmap RB gitu. Nah, padahal di evidence-nya adalah undangan sosialisasi roadmap RB via Zoom. Nah, kenapa saya kemudian mempertanyakan ini? Karena ini tuh undangan sosialisasi RB itu belum cukup menggambarkan bahwa seluruh pegawai, seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi gitu. Harusnya dilengkapi dengan daftar hadir untuk mengetahui apakah seluruh anggota organisasi itu hadir gitu. Gitu. Jadi kalau evidence-nya hanya undangan, itu belum menggambarkan seluruhnya. Itu belum menggambarkan seluruh anggota hadir dalam acara sosialisasi tentang roadmap RB. Tapi harus juga dilengkapi dengan daftar hadir Bapak Ibu. Nah, apakah Bapak Ibu yakin nih seluruh anggota organisasi hadir ketika acara ini? Gitu. Nah, itu yang saya mesti konfirmasi lagi. Makanya saya selalu menekankan perhatikan pilihan jawaban yang seluruhnya. Hati-hati dengan seluruh Bapak Ibu. Seluruh sini dimaksudkan semuanya tanpa terkecuali. Gitu. Terus di contoh yang nomor 2 di area tata laksana itu ada pertanyaan, ini semua di area pemenuhan Bapak Ibu. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap atau SOP. Nah, di Kabupaten Lumajang menjawab seluruh peta probis telah dijabarkan dalam SOP. Evidence yang dilampirkan adalah inventarisasi SOP yang ada pada OPD. Nah, tapi yang kami temukan agar dapat dipastikan semua OPD sudah menjadi kompromis dalam OPD, karena masih ada OPD yang tidak mengisi daftar SOP gitu Bapak Ibu. Jadi saya asumsikan belum semua OPD itu menjabarkan probis yang ada ke dalam SOP Bapak Ibu. Jadi saya asumsikan karena masih ada OPD yang belum mengisi daftar SOP, jadi saya asumsikan masih ada OPD yang tidak menjabarkan probis ke dalam SOP. Gitu. Atau jangan-jangan di OPD-nya nggak ada SOP Bapak Ibu. Saya belum tahu seperti apa karena yang dilampirkan ke kami adalah inventarisasi SOP yang ada pada OPD. Sedangkan masih ada OPD yang tidak mengisi daftar SOP tersebut. Gitu. Selanjutnya, contoh berikutnya itu di area SDM Bapak Ibu. Nah ini paling ngena nih Bapak Ibu, paling sebenarnya harusnya menjadi perhatian TPE juga dalam hal ini mungkin inspektorat. Pertanyaan itu adalah telah dilakukan asesmen pegawai. Kemudian dari Kabupaten Lumajang menjawab telah dilakukan asesmen kepada seluruh pegawai. Tetapi evidence-nya adalah hasil asesmen peserta JPT Pratama. Nah, apakah ini menggambarkan seluruh pegawai Bapak Ibu? Apakah evidence assessment ini menggambarkan seluruh pegawai? Padahal yang di-assessment hanyalah yang akan mengikuti seleksi JPT Pratama Bapak Ibu. Gitu. Jadi hati-hati dengan kata seluruh ini, seluruh pegawai gitu. Kalau pegawai mungkin bisa sebagai sampling, tapi ini kata seluruh pegawai. Nah,
saran kami adalah seharusnya yang dilampirkan adalah daftar seluruh pegawai dan tanggal asesmennya. Jika benar-benar di Kabupaten Lumajang telah dilakukan asesmen kepada seluruh pegawai. Nah, maka evidensinya seharusnya adalah daftar seluruh pegawai yang ada di Lumajang. Saya nggak tahu berapa ribu pegawai di Kabupaten Lumajang. Kemudian tanggal asesmennya kapan gitu. Itu evidence yang lebih relevan sama pilihan jawaban ini, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi untuk TPI terutama dalam hal ini inspektorat, perhatikan pilihan jawaban seluruhnya. Perhatikan pilihan jawaban seluruhnya. Karena seluruhnya ini berarti semua tanpa terkecuali. Jadi hati-hati dengan kata seluruhnya, Bapak Ibu. Karena tapi saya lihat secara umum TPI sudah mulai lumayan bagus melakukan evaluasinya. Cuma masih ada yang kelewat, Bapak Ibu. Di sini kan contohnya telah dilakukan asesmen kepada seluruh pegawai. Sedangkan evidence-nya adalah hasil asesmen peserta JPT pertama. Nah, apakah evidence ini menggambarkan seluruh pegawai, Bapak Ibu? Apakah pegawai semua masuk ke JPT pertama gitu? Nah, seharusnya evidence yang dilampirkan kalau memang betul-betul di Lumajang sudah di asesmen seluruh pegawainya adalah daftar seluruh pegawai dan tanggal asesmennya seperti apa. Dan kalau mau bagus lagi, dilampirkan semua hasil asesmen dari seluruh pegawai. Nah, itu lebih ngena. Evidence-nya artinya lebih relevan evidence-nya dengan pilihan jawaban yang dimasukkan oleh Kabupaten Lumajang. Seperti itu. Nah, kalau terkait masalah semua ini pasti nanti ada Pemda yang bilang, wah kalau seluruh pegawai berarti anggarannya banyak dong Pak. Berarti ada tanya itu. Nah, caranya karena kita ini mengandalkan APBD mungkin di Kabupaten Lumajang, itu caranya adalah bertahap Bapak Ibu. Jadi tidak semuanya langsung seluruh pegawai di asesmen, tapi setiap tahun ada pegawai yang di asesmen. Gitu. Setiap tahun ada pegawai yang di asesmen. Harapannya di akhir roadmap RB ini seluruh pegawai itu sudah di asesmen gitu. Nah, berarti pilihan jawaban di sini tidak perlu seluruh pegawai gitu. Masih mungkin sebagian kecil atau mungkin sebagian besar atau kalau sudah sampai 50% lebih gitu. Jadi jangan memaksakan pilihan jawaban A kalau memang kita belum merasa seluruh pegawai sudah di asesmen seperti itu. Itu yang contoh untuk pilihan jawaban seluruhnya. Dan mungkin masih banyak Bapak Ibu, masih banyak pilihan jawaban seluruhnya yang mungkin agak keliru, agak tidak relevan sama evidence yang dilampirkan. Jadi saya tekankan mungkin kepala TPI-nya, sebetulnya tolong perhatikan pilihan jawaban yang ada kata seluruh gitu. Seluruh kan berarti semuanya tanpa terkecuali. Jangan sampai evidence yang dilampirkan tidak relevan dengan kata seluruhnya. Seperti itu. Selanjutnya, ada lagi Bapak Ibu. Di LKI kami itu ada lagi kata-kata yang sering berulang. Itu adalah secara berkala. Pertama ini monef, Bapak Ibu. Pertama masalah monef. Secara berkala. Nah, secara berkala ini yang mungkin masih belum hampir seluruh evidence yang disampaikan oleh Kabupaten Lumajang itu tidak ada, belum ada yang menggambarkan bahwa dia itu di monef secara berkala. Misalnya nih, saya contoh di area SDM Bapak Ibu. Di area SDM itu ada pertanyaan, telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala. Di Kabupaten Lumajang menjawab telah dilakukan monef pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala. Evidence-nya adalah monef diklat calon kepala sekolah dan calon pengawas sekolah. Nah, apakah ini menggambarkan evidence yang ini Bapak Ibu? Nah itu dia. Artinya tidak relevan. Yang ditanyakan adalah yang kita memonef adalah kebijakan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, gitu. Bukan tentang monef diklat CKS dan CPS, Bapak Ibu. Ini dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Di sini kan adalah seharusnya yang dimonef adalah kebijakan pengembangan pegawai berbasis kompetensi.
yang dilakukan secara berkala. Nah, molekular CKS ini juga tidak menggambarkan secara berkala, Bapak Ibu. Ketika berbicara berkala, itu pasti kita berbicara apakah dia bulanan, triwulan, semesteran, atau mungkin tahunan, Bapak Ibu. Nah, itu kita asumsikan secara berkala. Nah, sedangkan evidence yang di sini itu sifatnya apa ya? Terkait masalah profesi, Bapak Ibu. Calon kepala sekolah dan calon pengawas sekolah. Ini tidak relevan dengan pilihan jawaban A itu. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis secara berkala itu. Terus contoh yang kedua, Bapak Ibu, untuk pilihan jawaban secara berkala nih. Di area akuntabilitas, Bapak Ibu, pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala. Pilihan jawaban dari KPU Lumajang adalah seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala. Nah, sedangkan evidence-nya adalah from evaluasi Renja Inspektorat TW1. Maaf, maaf Pak. Ternyata sinyalnya di sini bermasalah juga. Jadi terputus. Nah, artinya Mas Arifnya ya. Jadi mudah-mudahan bisa ini lagi. Ternyata ininya habis. Rupanya komputernya habis ini ya listriknya. Ini lagi disambung. Bisa. Ya, mohon izin Bapak Ibu, tadi saya terputus karena saya nggak sadar kalau baterai saya sudah habis, Bapak Ibu. Mohon izin saya lanjutkan lagi. Tadi sudah, sorry. Mohon izin, mungkin untuk hostnya mungkin saya bisa diberi akses untuk share screen. Mohon izin Bapak Ibu yang menjadi host mungkin bisa diberi akses untuk share screen. Saya belum bisa share screen, Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Baik, tadi sudah di contoh di area akuntabilitas terkait masalah
pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala. Nah, di Kabupaten Lumajang yang jawab seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala. Evidensinya adalah form evaluasi Renja Inspektorat PS1. Ya, secara berkalanya iya Bapak Ibu. Secara berkalanya iya. Tapi apakah seluruh OPD melakukan hal yang sama? Secara berkalanya sudah sesuai karena dia ada TW1 sampai TW4. Tapi permasalahannya di sini adalah seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala. Nah, seharusnya yang dilampirkan adalah undangan molef capaian kinerja untuk seluruh perangkat daerah dan dihadiri oleh kepala perangkat daerah. Nah, untuk membuktikan secara berkala, nanti di setiap undangan itu dan mungkin nanti konsulensinya itu harus ada keterangan apakah dia bulanan, mingguan, semester atau tahunan. Nah, itu yang belum terlihat dari form evidence yang dilampirkan di aplikasi punya Kabupaten Lumajang. Terus yang terakhir, contoh di area pengawasan, Bapak Ibu, adalah penanganan ratifikasi telah diimplementasikan. Nah, pilihan jawaban dari Kabupaten Lumajang adalah iya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik ratifikasi. Tapi evidence yang dilampirkan adalah laporan UPG ke KPK. Nah, evidence yang ini tidak menggambarkan bahwa UPG di Lumajang itu melaporkan ratifikasi secara berkala, Bapak Ibu. Jadi evidence yang ini itu tidak menggambarkan bahwa UPG melaporkan ratifikasi secara berkala ke KPK. Seharusnya yang dilampirkan adalah evidence bahwa UPG telah melapor secara berkala, yaitu bulanan, triwulan, maupun semester atau tahunan. Nah, sebagai contoh mungkin kayak seperti kami di Menpan, kami di setiap eselon 1 itu punya UPG. Nah, UPG itu melaporkan ke inspektorat, dalam hal ini UPG kementerian, itu secara semester Bapak Ibu. Jadi kami tiap semester kami akan melapor ke UPG kementerian dalam hal inspektorat tentang pelaporan notifikasi. Nah, hal yang seperti itu kami harapkan menjadi evidence di pertanyaan yang ini. Cuman yang ada evidence-nya adalah laporan UPG ke KPK. Dan yang hal ini tidak menggambarkan bahwa laporan UPG tersebut dilakukan secara berkala ke KPK. Nah, itu mungkin beberapa catatan yang ada di kami, dan pastinya tadi dari hasil PMPRB Kabupaten Lumajang yang 74 sekian itu pasti akan mengalami penyesuaian Bapak Ibu. Apakah itu nanti bisa naik atau mungkin bisa turun atau mungkin bisa tetap, tergantung nanti bagaimana keterkaitan antara jawaban dengan evidence-nya Bapak Ibu. Kami harapkan pilihan jawab hasil submit PMPRB itu yang 74 itu tidak turun, mungkin bisa tetap, tapi kami nanti akan coba dalami lagi secara mendalam untuk terkait di level OPD-nya, karena ini baru di level kabupaten Bapak Ibu. Nah, untuk status sendiri tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Asdet, cuman saya ingin menambahkan saja Bapak Ibu, ingin menambahkan sedikit terkait masalah tadi contoh di DPMP TSP dengan Dukcapil Bapak Ibu. Nah, kenapa saya ambil contoh DPMP TSP? Karena untuk naik ke level B itu diharapkan tadi disampaikan 2/3 unit kerja sudah baik. Nah, sedangkan di sini kita tahu bersama DPMP TSP kan sebenarnya core bisnisnya itu adalah masalah penanaman modal dan yang terpadu satu pintu gitu. Core bisnisnya adalah masalah modal Bapak Ibu. Tapi yang diperjanjikan oleh kadisnya itu hanya IKM. IKM ini atau masalah survei kepuasan ini itu adalah dampak dari DPMP TSP melakukan pelayanan gitu. Apa yang dilayani? Masalah penanaman modal gitu. Nah, kalau sekedar memberi masukan, seharusnya yang menjadi targetnya Pak Kadis DPMP TSP itu terkait masalah realisasi investasi, baik itu PMDN maupun PMA gitu. Jadi ada core bisnisnya dan ada pendukungnya. Kalau menurut kami, IKM ini adalah pendukung Bapak Ibu.
IKM ini adalah indikator pendukung untuk kinerja dari Pak Kadis. Tapi yang menjadi core-nya DPMPTSP itu adalah masalah investasi, Bapak Ibu. Kenapa malah itu nggak ada? Kenapa malah nggak ada di DPMPTSP, di PK-nya Pak Kadis gitu? Justru yang ada malah target pendukung gitu. Target pendukung dari pelayanan yang dilakukan oleh DPMPTSP. Seharusnya ini dimasukkan juga core bisnis yang ada di DPMPTSP. Gitu. Nah, terkait masalah Dukcapil, tadi saya menambahkan dari Pak Asdep, ada laporan kinerja yang disampaikan ke kami, tapi tidak menjelaskan mengenai capaian IKM ini. Di laporan kinerjanya Dukcapil, itu langsung menentukan angka 85. Nah, saya nggak tahu nih, angka 85 itu dari mana? Tiba-tiba muncul angka 85 di lampiran laporan kinerja Dukcapil, Bapak Ibu. Apakah itu angkanya angka perkiraan atau angka estimasi? Karena di laporan kinerja itu tidak dijelaskan angka 85 itu apa gitu, dan di mana dan bagaimana proses survei dilakukan oleh Dukcapil seperti itu. Nah, di sini juga tadi mungkin Pak sudah menambahkan ini sudah mulai kelihatan, cuman belum outcome. Tapi ini sudah lebih mendingan daripada tadi DPMPTSP, Bapak Ibu. Ini tidak ada core-nya yang diperjanjikan, hanya pendukungnya, hanya masalah IKM. Tapi kalau Dukcapil, di sini sudah core-nya nih, persentase penerbitan dokumen administrasi kependudukan. Masalahnya ini tidak outcome pada levelnya. Kalau masalah penerbitan itu mungkin cukup di level bawah Pak Kadis. Tadi saran Pak Asdep itu bagaimana kalau dimasukkan ketepatan penyelesaian gitu, ketepatan waktu penyelesaian. Jadi persentase dokumen administrasi yang selesai tepat waktu gitu. Nah, itu lebih outcome di level Pak Kadis ketimbang masalah penerbitan dokumen gitu. Nah, itu mungkin salah contoh dari contoh OPD yang mungkin nanti bisa ditingkatkan lagi terkait masalah sakitnya. Gitu. Nah, itu dia. Terakhir Bapak Ibu, saya mau komentari masalah tadi, kebetulan tadi bikin saya masalah pohon kinerja. Nah, saya cuma komentar sedikit Bapak Ibu terkait masalah pohon kinerja di keempat ini, masalah angka kemiskinan Bapak Ibu. Di sini isunya adalah menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja. Nah, masalahnya di sini satu mungkin ini mungkin tidak terlalu substansi, cuman harusnya kata-kata melalui ini tidak perlu ditampilkan Bapak Ibu. Jadi kita fokus pada menurunnya angka kemiskinan. Caranya pun itu nggak usah disebutkan. Mau dia mau pakai melalui peningkatan daya saing, mau melalui peningkatan tenaga kerja, bebas Bapak Ibu. Tapi yang kita mau highlight adalah menurunnya angka kemiskinan. Cukup sampai itu saja ketika membuat pohon kinerja. Fokus pada isunya saja, nggak usah kita memasukkan caranya. Yang dimaksudnya adalah ini, peningkatan daya saing tenaga kerja. Itu adalah caranya. Tapi kita fokus pada isunya. Isunya adalah menurunnya angka kemiskinan. Nah, di bawahnya itu adalah meningkatnya pemberdayaan masyarakat pedesaan. Nah, ini apakah ini termasuk CSF tadi mungkin disampaikan Pak Asdep, critical success factor Bapak Ibu. Apakah masyarakat pedesaan yang tidak berdaya itu mempengaruhi angka kemiskinan Bapak Ibu? Itu dia. Apakah masyarakat yang keberdayaannya tidak meningkat itu akan menurunkan angka kemiskinan Bapak Ibu? Nah, ini yang mungkin masih perlu digali lagi. Sebenarnya meningkatnya keberdayaan masyarakat ini adalah cara ini adalah proses. Nah, yang kita mau lihat adalah apa outcome dari meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan, Bapak Ibu. Kalau kita pakai di sini sudah bagus nih. Selalu menuliskan jika makan, dia pakai metode hubungan kausalitas. Kita coba uji Bapak Ibu. Jika masyarakat pedesaan ditingkatkan keberdayaannya
maka akan menurunkan angka kemiskinan. Apakah berdampak langsung, Bapak Ibu? Tanya saya, apakah berdampak langsung jika masyarakat kita semakin berdaya, itu akan menurunkan angka kemiskinan gitu? Itu dia. Maksudnya perlu digali lagi nih. Kayaknya ini belum terlalu berdampak pada menurunnya angka kemiskinan. Kalau yang di sebelahnya, meningkatnya penyerapan angkatan kerja. Nah, ini kalau ini iya, karena dia akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Otomatis itu akan menurunkan angka kemiskinan. Nah, itu hubungan jika diuji menggunakan hubungan kausalitas, Bapak Ibu. Baik, mungkin saya rasa cukup sekian Bapak Ibu terkait paparan yang saya bisa sampaikan. Lebih-lebihnya mohon maafkan jika ada kata-kata yang salah dalam menyampaikan paparan. Selanjutnya mungkin saya kembalikan ke moderator untuk dilanjutkan dengan tanya jawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih teknis terkait apa yang ada di LKE PMPRB serta Sakip Kabupaten Lumajang. Mungkin mengingat waktu, kita langsung saja kepada tanya jawab. Kita buka sesi pertama tanya jawab. Mungkin teman-teman dari seluruh OPD di Kabupaten Lumajang ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan terkait dengan penyampaian materi dari Bapak Asdep dan Pak Arif Budiawan. Kami persilakan. Yang online mungkin bisa raise hand. Tes, izin bertanya, Pak. Izin bertanya. Mas Adi, suara nih. Mas Ditya mau menyampaikan sesuatu? Ya. Kami dari Inspektorat Daerah, dari Inspektorat, alhamdulillah terima kasih pada Menpan yang memberikan penjelasan kepada kami. Kami sedikit memberikan ini bertanya, Pak. Mohon maaf, menggema. Ya. Bahwa di kami di Lumajang sudah insya Allah banyak berubah, Pak, banyak berkembang. Kami tadi ada beberapa hal di Lumajang, alhamdulillah sudah ada WBK, walaupun hanya satu perangkat daerah, gitu Pak. Tapi memang, ya tadi kami sepakat perlu kita tingkatkan kembali. Kami juga sudah membuat pokin gitu dengan berbagai macam pertimbangan, tetapi memang masih banyak yang perlu kami sempurnakan dan kami aplikasikan sampai ke bawah. Dan di situ berdasarkan program kinerja itu nantinya kami harapkan itu ada deregulasi kebijakan, ada inovasi, dan berdasarkan risk register yang utama, insya Allah sudah kami sudah kami step by step sudah kami canangkan seperti itu, dan insya Allah berkelanjutan terus menerus, Pak. Dan dari itu juga kami juga membangun sistem, di mana sistem itu memang tadi ada yang belum tampil sebagian, tapi insya Allah sudah clear, sudah bisa untuk LKE dan lain-lain, insya Allah sudah bisa tampil. Bahkan kami juga membangun di situ bukan hanya ZI, bukan hanya RB, tapi juga ZI. Jadi kan kalau ZI itu dari Kementerian PAN ada terbatas waktu, supaya di Kabupaten Lumajang itu nggak terbatas waktu, OPD-OPD itu yang ZI masuk sistem, kita evaluasi internal dulu. Termasuk yang RB, kita juga begitu. Jadi sepanjang tahun kita terus-menerus perbaiki dengan 4 tingkatan penjelasan, bukan hanya keberadaan, tetapi apa bedanya dengan tahun lalu apa inovasi yang ada, dan apa namanya keunggulan, keuntungan atau yang lebih daripada daerah lain atau OPD lain, itu kami sajikan secara di dalam sistem. Nah, yang kami tanyakan, Mbak, apakah kami tadi membuat pohon kinerja.
Nah, pohon kinerja tadi memang ada beberapa yang perlu disempurnakan. Iya, terima kasih atas masukannya. Tetapi jika pohon kinerja itu sudah dalam kondisi yang ideal begitu, Pak, itu berbeda dengan perencanaan dalam Perda RPJMD misalkan dengan Plenstra. Nah, apakah itu bisa cukup diubah di PK dulu sementara? Karena ada dualisme pendapat bahwa nggak bisa, kitab suci kita ini RPJMD, jadi apapun ya RPJMD. Lalu ada yang menyampaikan juga bahwa enggak, begitu RPJMD kondisinya sudah berganti, dengan relevansinya dengan saat ini perlu dipertanyakan lagi, dan ini ada pohon kinerja yang ini, maka kita ubah dalam PK melalui POPIN, dan mekanisme itu nanti kemudian diubah, karena untuk merubah RPJMD dan perencanaan itu tidak mudah karena waktunya panjang. Nah, ini kami mohon dipertegas seperti apa soal itu, Pak. Dan yang kedua, soal penyelenggaraan reformasi birokrasi dan Sakip. Apakah memang itu cukup diwadahi dengan tim dan lain-lain? Apakah harus dimasukkan dalam TUSI, tugas dan fungsi perangkat daerah? Mungkin ada dua-duanya, Pak? Dua-duanya ada di TUSI, iya, di ini ada, atau seperti apa? Dua pertanyaan itu, Pak. Dan sedikit lagi minta bahkan terkait dengan laporan di dalam sistem kami. Di situ insya Allah bisa dilihat banyak hal, ada POPIN-nya ada, walaupun memang belum sempurna. Di dalam sistem kami juga ada database agen perubahan, insya Allah ada indikator perubahan PKPK, perhitungan PK dan lain-lain, kami masukkan dalam sistem itu sebagai kontrol kami untuk mengevaluasi dan ini. Jadi mohon masukan ke depannya. Terima kasih luar biasa, kami sangat terbantu sekali, dan ini menjadi semangat bagi kami, ada perhatian khusus dari Mentan untuk kami dan Lumajang. Mungkin itu untuk pertanyaan pertama. Terima kasih, Pak. Jadi gini, Pak, dari inspektorat ya. Jadi pertama memang bergerak kalau pohon kinerja kan sebenarnya dari RPJMD juga ya. Cuma memang problemnya ada berapa RPJMD di kabupaten itu belum bagus ya. Jadi berarti nanti berdampak ke pohon kinerja ke bawah ya. Nah, itu pun juga kita kasih solusi itu dengan membuat semacam kayak IKU ya, ada sedikit semacam komitmen untuk berubah di RPJMD. Tapi saya dapat info dari tim saya, sebenarnya RPJMD kita di Kabupaten lumayan ya, udah ada track ya. Cuma masalahnya sekarang menurunkannya ke level OPD yang belum clear ya. Jadi kelihatannya memang harus kolaborasi nih ya, kolaborasi yang lead-nya tetap dari Bapeda ya, untuk mengawal dari RPJMD kita turun, ya, siapa yang bertanggung jawab di OPD, otomatis OPD tinggal menangkap masukan dalam Renstra atau PK ya. Nah, kalau di level OPD kan relatif lebih mudah ya, seharusnya mudah ya, mudah dirubah, otomatis terus turun sampai ke level dari OPD-nya sudah menangkap dari kinerja Pemda, langsung turunkan ke level ke bawah ya, sampai individu. Nah, itu yang berarti kan merubah APK sama RSA-nya. Kalau RPJMD memang kami akui sulit ya, apalagi yang baru dilantik, misalnya bupatinya kan nggak mungkin ya. Nah, kalau Lumajang, kalau kemarin saya lihat potretnya sekilas dari Mas Arif katanya sudah lumayan ya. Jadi silakan alirkan dari konsep RPJMD kita yang ada ya. Nanti baru kelihatan nih dengan konsep pakai critical circle faktor, nanti banyak itunya, banyak kembang-kembangnya ya. Jadi nanti setelah selesai ke bawah baru kita hubungkan, wah ini kelihatannya ini bagus di level level 3 atau level 4 ya, terjawab di situ. Memang harus kolaborasi untuk merubah, membuat kinerja ya. Dan perubahannya ya kita dorong ya, otomatis kalau mau nilainya bagus ya pasti diformalkan dalam bentuk perubahan revisi Renstra PK di OPD ya. Jadi itu yang bisa kita sepakati ya. Dan ada poin penting yang saya tadi jelaskan, RPJMD kita tidak terlalu bermasalah. Ada berapa kabupaten kota yang di Jawa Timur yang dilantik baru kemarin ternyata bermasalah. Itu akhirnya kami juga terpaksa menjelaskan, tapi konsepnya tetap kami kembalikan ke mereka untuk membuat lagi konsep yang bagus ya.
Karena pada dasarnya kita pengennya yang tampil di RPJMD benar-benar ultimate outcome, ya, bukan hanya indikator yang bersifat OPD-OPD-an atau membatalkan kondisi OPD-nya. Karena kondisi OPD jangan dijelaskan di bab 5, itu bisa dijelaskan di bab 6 atau 7. Itu yang konsep kami ya. Nah, untuk yang tadi pertanyaan kedua agak bingung ya, nanti bisa dijelaskan itu karena saya tidak terlalu nangkap pertanyaan. Mungkin Mas Arif bisa menjelaskan maksudnya tusi apa itu ya? Tidak, mohon maaf tidak menangkap pertanyaan. Maksudnya indeks RB atau apa gitu, apa fungsi atau tugasnya atau apa ini? Takutnya saya salah menjawab. Mas Arif bisa tahu kira-kira apa pertanyaan dan bisa dijawab. Silakan Mas Arif. Baik, terima kasih izin Pak Budi. Yang saya tangkap mungkin Pak, ini mungkin masih lagi yang saya tangkap mungkin tadi terkait masalah pelaksanaan RB dan sakit. Ini apakah bisa dimasukkan ke tusi OPD yang bersangkutan? Betul ya Pak? Pertanyaannya. Nah, jadi sebenarnya kalau sakit sebenarnya sudah jelas Bapak. Sakit sebenarnya sudah jelas nih. Yang kemarin menjadi sakit itu lead-nya ada 3 OPD, tapi diharapkan seluruh OPD juga ikut fokus pada sakit maupun RB gitu. Kalau sakit, kita berbicara lead-nya itu pasti ada inspektorat, Bapeda, sama Ortala gitu. Itu lead-nya Bapak Ibu. Itu dari sisi lead-nya. Tapi untuk pelaksanaan, itu seluruh OPD juga harus ikut aktif dalam pelaksanaan sakit. Begitupun juga dengan RB, Pak. RB juga seperti itu. RB sebenarnya kalau kita berbicara lead sebenarnya juga hampir mirip-mirip. Cuman Bapeda juga harus ikut di sana karena kenapa? Karena terkait masalah penyelarasan dokumen roadmap RB dengan RPJMD itu apa selaras apa enggak gitu. Nah, itu fungsinya situ Bapeda lead-nya untuk menyelaraskan antara dokumen roadmap RB sama dokumen RPJMD gitu. Jadi secara lead mungkin tadi 3 OPD itu, tapi secara pelaksanaan itu seluruh OPD ikut tanggung jawab untuk sakit dan RB Pak. Itu mungkin terkait masalah tadi tusi. Jadi kalau saya bilang mungkin tadi itu Pak 3 OPD itu sebagai lead. Nah, atau gini saya tambahkan dikit ya tentang RP itu ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya di unit kerja juga boleh dimasukkan indeks RB sama sakit ya. Kan pada dasarnya sakit pun kan dievaluasi oleh sekarang bolehlah 3 tim gabungan, dulunya kan inspektorat. Jadi bisa saja kita menyatakan nilai sakit di tiap unit kerja. Ngambil datanya dari mana? Ya ngambil datanya dari hasil evaluasi inspektorat ya. Kebetulan dulu saya inspektorat juga ya, inspektur juga. Jadi itu. Indeks RB pun sebenarnya bisa juga ya. Tapi juga akhirnya hasil evaluasi inspektorat. Tapi masalahnya kalau indeks RB kan rigid ya, ada sementara ya. Mungkin yang bisa dinilai adalah yang bisa kita kendalikan, yaitu pengungkit di pengungkit terkait pemenuhan sama reform. Jadi berarti skornya hanya skor yang khusus pengungkit reform. Di beberapa KL termasuk kami ada indeks RB di tiap unit ya, bukan tidak ada ya. Otomatis itu maksudnya supaya unit kerja tahu loh bahwa mereka harus bertanggung jawab RB sakitnya, dan dimasukkan nilai sakit itu. Nilainya dari mana? Ya berarti nilainya dari tim gabungan. Kalau sekarang memang ada tim gabungan ya untuk nilai sakit. Kalau enggak ya, kalau masih inspektorat berarti nilai dari inspektorat. Begitu juga RB. Cuma memang RB agak berbeda. Berarti indeks RB yang mungkin yang dinilai yang lebih relevan adalah yang bisa dikendalikan, termasuk kendalikan kami kan berarti reform untuk itu kira-kira tambahan dari saya. Kalau maksudnya itu ya, karena tadi saya bingung maksudnya apa. Baik, ya izin mungkin saya menambahkan lagi terkait tadi masalah poin kinerja. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara RPJMD, sebenarnya poin kinerja itu berangkat dari isu. Nah, di RPJMD itu di bab 4 itu membahas terkait masalah isu. Nah, permasalahannya apakah kita tepat dalam menentukan isu gitu. Itu jadi masalah. Apakah kita tepat dalam menentukan isu itu? Nah, ketika kita sudah merasa tepat dalam menentukan isu itu, nah, cara yang untuk digambarkan itu menggunakan masalah pohon kinerja. Nah, gitu. Cara untuk menjabarkan isu itu ke dalam bab 5 itu bisa menggunakan pohon kinerja, gitu, Pak. Jadi idealnya memang ketika kita sudah menentukan isu, dan itu harusnya evidence based Pak, jangan opinion based. Rata-rata isu yang ada di Pemda itu opinion based.
bukan evidence based. Karena Pemda rata-rata itu belum punya data untuk menentukan isu. Gitu. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menentukan bab 4 itu, isu kita itu sudah benar. Nah, caranya untuk dijabarkan sampai ke level bawah itu melalui pohon kinerja. Barulah kita berbicara bab 4 sampai dan bab 8 seterusnya seperti itu. Kayak gitu. Jadi, polling itu hanya cara untuk menjabarkan isu yang sudah ditentukan, Bapak Ibu. Biar nanti bab 5 sampai ke bawah itu semua selaras seperti itu. Kayak gitu. Jadi memang yang pertama adalah penonton tadi Pak, penonton isunya, apakah sudah benar atau tidak. Nah itu ketika isunya sudah salah, itu bisa berbeda dengan pohon kinerja nantinya. Seperti itu. Seperti itu Pak. Itu mungkin yang saya bisa tambahkan Pak tadi yang pertama. Pertama kalau RPJMD Pak, ini agak hati-hati ya. Karena kan sebenarnya kita ngawal visi misi ya. Jadi visi misi itu kan kita nggak tahu ya kandidat kemarin ya. Jadi kan kita waktu merancang RPJMD kan ada 3 calon atau 2 calon, nah, konsep itu. Nah memang yang kita bisa siasatin tetap lihat isu, tapi dihubungkan sama mengawal visi misinya kepala daerah kita. Nah, jadi yang mana visi misi itu terjawab. Nah, kita bicara cascading itu, tapi melihat isu. Kalau kita kaitkan isu ya. Jadi misalnya kita fokus di prioritas kepala daerah kita seperti ini, nanti kita hubungkan dengan isu kita. Ya, itu lebih enak ya, karena RPJMD berbeda sama Rensra ya. Kalau Rensra kan nggak ada ini juga nggak ada apa visi misi untuk di kepala daerah ya, untuk OPD-nya ya. Jadi otomatis ada lebih gampang ya. Dan andaikan visi misi pun memang sudah ditegakkan oleh kepala perangkat daerah. Kalau beda RPJMD kan sebenarnya visi misi calon kandidat kemarin ya, ada 3 calon atau 2 calon ya. Berarti kan belum tertebak siapa yang menang. Akhirnya pas jadi baru kita coba yang menang itu baru kita hubungkan sama isu ini. Paling yang bisa bergeraknya seperti itu ya. Karena beda RPJMD dengan kita membuat Rensra OPD yang lebih gampang ya, karena memang selaras ya yang buat sama yang menjabarkan. Kalau RPJMD kan menjabarkan pikiran kepala daerah ya, yang buat kepala Bapeda atau dengan tim gabungan ya, untuk membuat. Itu yang saya sedikit tambahkan. Terima kasih. Ya. Oke, mungkin sedikit Pak, boleh menambahkan sedikit. Terima kasih penjelasannya. Tadi sedikit memperjelas saja bahwa dalam RPJMD sudah ada tujuan dan ada indikatornya, ada targetnya. Di saat tujuan dan indikator tersebut pada saat ultimate outcome dalam pohon kinerja itu tadi belum tercapai secara maksimal atau optimal itu, dan dilakukan root cause berdasarkan fenomena, ternyata ada fenomena yang sudah berubah sehingga kondisi yang diharapkan atau kondisi yang dibutuhkan dalam pohon kinerja juga sudah bergeser, berubah, dan pada saat itu berubah mungkin ada sebagian dalam intermediate atau immediate yang dalam konteks pohon kinerja sudah kurang relevan, misalkan seperti itu. Nah, ini jadi yang kita lakukan tetap untuk mencapai tujuan dan sasaran ultimate outcome dalam RPJMD tadi. Nah, perubahan ini tadi apakah memang ini Pak ya, kami bicara lagi, bisa tidak harus menunggu perubahan RPJMD ataupun Renstra, tetapi bisa diawali dari perubahan IKU berdasarkan pohon kinerja tadi. Apakah betul begitu, ataukah simpulan kami ada yang salah Pak? Terima kasih. Tadi yang perubahan IKU ya, itu kalau RPJMD kita bermasalah, kalau on the track ya, sebenarnya nggak terlalu masalah Pak. Cuma mungkin problemnya yang ditanyakan itu yang relevansinya dengan targetnya sudah terlampaui. Itu kan sebenarnya nggak masalah Pak. Ya. Malah hebat kita waktu kita merencanakan target harusnya 5 tahun selesai dalam setahun kan. Ya, ada perkembangan bagus atau ada sesuatu yang menarik itu nggak masalah ya. Berarti nanti kalau ada kesempatan perubahan RPJMD, berarti standar baseline-nya jadi berubah ya. Karena sudah lewat semua. Jadi jangan pakai target yang sama, karena sebenarnya pada dasarnya waktu kita merencanakan yang baru pasti berdasarkan baseline yang sudah tercapai ya. Yang tadi saya jelaskan, kalau memang RPJMD kita bermasalah terlalu rendah, otomatis akan mempengaruhi cascading sampai ke level Pemda, ke OPD kan, turun dari RPJMD kan ke OPD. Tapi kalau misalnya
tidak bermasalah indikatornya udah itu ya kan nggak apa-apa ya. Pasti ada juga, cuma mudah-mudahan kalau udah indikator makro kan kayak indeks pendidikan kita pengennya setinggi-tingginya, kecuali memang udah problem indeks pendidikannya udah mentok. Kalau udah mentok ya berarti otomatis nanti kalau ada perubahan PJMD kita buang indikator itu kan udah selesai ya. Tapi kalau selama ada ruang untuk maksimal gitu kan, kenapa kita nggak tetap itu juga, cuma kita targetkan lebih tinggi lagi gitu ya. Kecuali udah mentok, udah seakan-akan bagus semua, IPM-nya udah bagus, udah yang sangat tinggi banget ya, berarti kan nggak ada ruang untuk peningkatan. Tapi selama ada ruang untuk peningkatan sebenarnya biarkan saja, nanti bisa saja waktu revisi targetnya yang disesuaikan sesuai baseline yang terbaru ya. Jangan menetapkan target perubahan pakai baseline yang sebenarnya sudah terlewatkan gitu. Jadi kuncinya adalah waktu menentukan target di RPJMD baik tujuan sasaran harus berdasarkan baseline yang terbaru. Nanti kalau revisi lihat lagi baseline-nya masih relevan nggak. Jangan sampai sebelumnya udah terlewatin kita bikin target yang di bawah baseline kita. Itu kira-kira ya. Dari saya. Siap, monggo Pak Rida. Terima kasih, sementara cukup. Kami masih ada teman-teman dari OPD. Kami persilahkan jika masih ada teman-teman dari OPD, dari Bapeda mungkin ada yang ingin disampaikan atau OPD lain. Kita punya kesempatan langka ini. Monggo Bapak Ibu, momen langka ini karena kebetulan Pak Asdep masih bersama kita, jadi mari kita manfaatkan. Mungkin ada hal-hal yang masih mengganjal bagi Bapak Ibu di OPD. Kami silakan, masih ada sisa waktu kita sekitar 10 menit. Baik, mungkin dari teman-teman OPD tidak ada lagi. Ini Pak Asdep, Pak Ari Budi. Yang jelas kami sangat berterima kasih dari penyampaian paparan dari Pak Asdep dan Pak Ari Budi tadi. Ini sudah membuka cakrawala berpikir kami bahwa ternyata memang dari apa yang tadi disampaikan Pak Asdep dan Pak Ari Budi, kenapa nilai-nilai yang selama ini itu kami peroleh, ternyata sisi-sisi lemahnya tadi sudah membuka pandangan kami, dan ini semakin memicu kami untuk segera berbenah seperti halnya yang disampaikan Pak Asdep pada saat entry meeting tadi pagi, bahwa kami masih diberi kesempatan untuk melakukan updating data yang sudah kami upload sebelumnya. Dan mudah-mudahan kami akan terus berpacu Pak Asdep di bawah bimbingan Pak Sekda, Pak Asisten. Semangat ini semakin menggebu-gebu karena memang kami juga ingin memenuhi permintaan Pak Bupati kami bahwa Sakip harus BB dan RB harus B. Mudah-mudahan itu dengan dukungan Pak Asdep kami bisa mencapai itu Pak Asdep. Dan 2 jam lebih kita bersama sebenarnya ini sangat kurang Pak Asdep, tapi izinkan kami untuk bisa berkonsultasi via WA ataupun telepon setelah ini.
baik dengan Pak Asdep langsung maupun dengan timnya Pak Asdep, Pak Ari Budi dan yang lain untuk sampai dengan batas akhir daripada proses penilaian ini kami bisa memaksimalkan apapun yang sudah kami upayakan sejauh ini. Mungkin demikian Pak Asdep. Sebelum kita close, mungkin ada closing statement dari Pak Asdep. Kami silakan Pak. Ya, masih Pak. Jadi pada dasarnya kami mensupport, terutama RB ya, karena tadi saya jelaskan itu target di PK saya minimal harus B. Oleh karena itu untuk RB pasti kami bantu dorong ya, dan kelihatannya sih harusnya mudah ya, karena yang tadi diceritakan kan itu yang ideal ya oleh Mas Arief ya. Kalau mau BB ya seperti itu. Tapi kalau untuk B kan sebenarnya kesulitannya tidak seperti itu ya. Kalau Bapak mau nargetin RBBB ya seperti itulah yang dijelaskan, harus benar-benar kelihatan bagus, semuanya harus itu. Tapi kalau untuk B kan kelasnya berbeda. Nah untuk sakit memang jadi berat karena kan itu kelasnya udah kelas tinggi dan harus panel. Berarti memang agak berat ya untuk BB. Tapi saya bukan tidak menutup kemungkinan kalau memang kita siap pas akhir saya lihat progresnya bagus ya. Saya juga tidak menutup kemungkinan Kabupaten Lumajang bisa BB ya, tapi prosedurnya jadi lebih berat ya, karena kami harus pastikan sudah bagus banget ya sakit kita, aplikasi udah jalan ya, udah tuh ya, kita lihat benar-benar implementatif ya, udah tuh, dan nanti ada panel juga, tadi saya jelaskan ada panel untuk BB ya, nanti panel berarti Pak Bupatinya harus siap ya, nanti kepala Bapedanya udah bisa menjabarkan pohon kinerja Pemda yang sekarang mungkin lagi dirancang ulang ya, karena tadi saya komentarin ya, begitu juga nanti berarti kan nanti ada hubungannya sama berapa OPD di kita yang mensupport itu, misalnya terkait isu apa yang menarik di Lumajang, berarti 2 OPD atau lebih, kita minta presentasi juga di depan panel yang hadir itu deputi kami dan 6 Asdep, tapi saya sebagai promosi tidak ikut dalam suara ya, hak suara. Jadi nanti yang voting 5 Asdep ya, nanti Pak Deputi tinggal mengikuti hasil voting. Jika Bapak Ibu progresnya bagus, juga meyakinkan, ditanya juga bagus, ya hasil votingnya meyakinkan ya, pasti voting ternyata lolos ya, biarpun terlepas tipis ya 3-2 itu berarti udah lolos juga ya. Nah itu yang kita dorong, karena untuk BB lebih sulit karena kelasnya kelas tinggi ya. Tapi kalau untuk B seharusnya relatif lebih mudah daripada untuk naik ke BB ya. Itu ya kami support ya. Silakan konsultasi, nanti pas evaluasi juga kan itu bagian dari pembinaan juga. Kami kasih catatan juga nih masih kurang nih ya. Gitu ya. Nah, karena itu ya, biarpun terlambat kita komunikasi, yang penting ya, biar terlambat, tapi yang penting ya, kecepatannya dinaikkan, dan masih ada peluang waktu perbaikan terus sampai akhir Oktober ya. Silakan komunikasi kalau memang ada perubahan ya, baik di submit di RB ya, melalui submit PMPRB atau lewat ESR ya, kalau ada perbaikan di sakit, atau komunikasi langsung dengan tim saya, apa-apa ya, perbaikannya lewat ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi Prawira. Saya kira dan seperti arahan Pak Sekda dan Pak Asdep, kami akan start mulai minggu depan. Rencananya nanti ada hal yang masih belum jelas. Ini akan terus kami komunikasikan dengan pihak Pan-RB, terutama dengan Bapak Asdep dan timnya. Izin Pak Sekda, mungkin ini akan kita akhiri. Closing statement sudah disampaikan oleh Pak Asdep, dan Pak Asdep membuka ruang kepada kita semua untuk melakukan konsultasi jika masih ada hal-hal yang perlu kita sampaikan dan perlu bimbingan dari pihak Kemenpan RB.
Demikian Pak Asdep serta Bapak Ibu para hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya acara hari ini yang langsung disampaikan oleh Bapak Asdep, mudah-mudahan ini menambah semangat kita untuk semakin berbenah dan mencapai nilai yang lebih baik dari yang sebelumnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.